Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Untuk konten yang sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait kuantitatif analisis. Kali ini kita akan membahas analisis yang satu lagi, yaitu kualitatif analisis. Jadi kuantitatif dan kualitatif inilah nanti yang ketika digabungkan membentuk yang namanya fundamental analisis. Kalau kuantitatif analisis berhubungan dengan angka, sesuatu yang eksak ya, pasti bisa diukur. Kalau kualitatif analisis itu berhubungan dengan hal-hal yang cukup sulit untuk direpresentasikan dengan angka. Salah satu contoh nyatanya ini saya ambil lagi di Investopedia, itu seperti gaya kepemimpinan ya, gaya manajerial, lalu budaya perusahaan seperti apa, loyalitas pekerja, pendapat-pendapat pekerja terkait perusahaan saat ini, organisasi perusahaannya seperti apa, lalu juga ada reputasi, lalu juga ada nama baik ya, nama baik perusahaan, dan persepsi orang terhadap produk dari perusahaan tersebut. Jadi hal-hal yang cukup sulit atau bahkan mungkin ya tidak mungkin direpresentasikan dengan angka. Nah, salah satu perbedaannya ya, perbedaan yang pasti antara kuantitatif dan kualitatif itu adalah seperti yang tadi disampaikan, kuantitatif itu bermain di angka, kualitatif itu rekan-rekan harus mengolah observasi, mengolah deskripsi, mengolah kata-kata, dokumen ya, mengolah mungkin interview menjadi satu kesimpulan. Kesimpulan yang nanti bisa rekan-rekan gunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Nah, dalam kualitatif analisis ini, untuk mendapatkan sumber data sebenarnya relatif sedikit lebih sulit daripada kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa dengan mudah diambil di laporan keuangan selama perusahaan tersebut terbuka, dan juga bisa diambil dari data-data pihak lain yang netral ya, seperti misalkan Badan Pusat Statistik ataupun dari pemerintah pun kadang menerbitkan data-data industri, data-data perpajakan, dan terkadang ada pihak-pihak swasta yang menerbitkan data-data tertentu atau survei-survei atau terkait dengan statistik terkait satu bidang. Nah, kalau kualitatif ini kenapa lebih sulit? Karena terkadang untuk hal-hal yang penting seperti gaya kepemimpinan, pendapat pendapat terkait mungkin organisasi, itu tidak mudah untuk mendapatkan narasumber yang tepat. Contoh, sebenarnya kalau kita mau menganalisis kualitatif, selama ada akses ke CEO itu ya mudah, tapi kembali lagi tidak banyak orang yang punya akses ke jajaran BOD atau BOC, Board of Director atau Board of Commissioner atau komisaris. Karena kan semakin besar perusahaannya, contoh ya kita kita akui saja lah bahwa kalau kalau kita retail ya, bukan pemegang saham utama ya, untuk berdiskusi secara langsung katakanlah dengan direksi PTBA atau direksi Bank BCA itu ya cukup sulit, kecuali ada event-event tertentu, dan itu pun biasanya berbatas waktu dan tidak semuanya bisa kita tanyakan, atau ada hal-hal tertentu yang kadang ya mereka pun juga harus menyiapkan jawabannya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan jawaban secara langsung seperti itu. Jadi cukup menyulitkan. Atau misalkan kita mau mewawancarai, meminta pendapat dari karyawan
Dan karyawan pun terkadang ada batasan-batasan di mana mereka juga tidak bisa memberikan itu secara langsung ya. Kan ada kode etik dan mungkin ada perjanjian-perjanjian tertentu terkait kerahasiaan data dan apa saja yang boleh diucapkan. Jadi cukup sulit sebenarnya untuk mendapatkan data kualitatif tersebut, dan yang lebih lebih sulitnya lagi ketika kita mewawancarai atau bertanya atau mensurvei, setiap orang akan punya pendapatnya masing-masing, dan bisa saja ketika kita minta pendapat menginterview 10 orang, 10 ahli terhadap satu perusahaan atau satu sektor, 10-10-nya bisa saja memberikan estimasi atau satu pendapat yang berbeda semua, dan itu cukup menyulitkan lah seperti itu. Nah, karena tingkat kesulitannya tadi, maka kualitatif ini saya sih melihatnya cenderung banyak yang tidak menggunakannya, lebih banyak yang kuantitatif, karena kalau kuantitatif kan ada auditor ya yang bisa dibilang memberikan satu kepastian terkait bahwa pencatatannya itu wajar. Tapi kalau kualitatif terkadang ya kita akan sulit gitu mengetahui apakah orang ini benar-benar mengatakan itu karena punya masalah pribadi atau memang karena memang objektif ya, atau sejauh mana orang itu mengerti atau sejauh mana ekspertisnya di bidang tersebut. Nah, itu kan perlu dipertanyakan ya, kita tidak bisa dengan mudah mengukur itu. Nah, kualitatif ini sendiri sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara yang lebih fleksibel ya daripada kuantitatif. Kuantitatif tadi kan rigid ya, kita harus ada angkanya gitu. Sebenarnya ada cara-cara tertentu yang bisa dibilang out of the book ya untuk memeriksa perusahaan itu secara kualitatif. Salah satu contohnya adalah dengan cara rekan-rekan bisa datang misalkan mau meneliti terkait banking. Dengan rekan-rekan menggunakan produknya, datang ke kantor cabangnya, melihat bagaimana kasirnya dan juga customer service-nya bekerja, bagaimana satpamnya menyambut tamu, itu bisa menjadi salah satu input analisis kualitatif. Atau misalkan rekan-rekan meneliti terkait perusahaan makanan ya, beverage, food and beverage, rekan-rekan bisa bertanya kepada warga di sekitarnya atau rekan-rekan keluarga bagaimana pendapat mereka terkait produk tersebut. Atau bisa saja mengumpulkan clipping berita dari internet ataupun media cetak untuk membantu dalam analisis kualitatif. Dan ini ada satu ungkapan menarik ya di Investopedia terkait kualitatif ya, bahwa qualitative analysis may sound almost like listening to your gut. Jadi kita dibiasakan untuk insting ya, mendengarkan insting dan suara hati kita. Karena kembali lagi, ya namanya kualitatif gitu. Kalau kuantitatif pun sebenarnya satu orang bisa saja berbeda pendapat, apalagi kualitatif, bahwa kan semua orang punya pengalaman dan cara pandangnya sendiri, sehingga ia akan jadi berbeda-beda dan tidak bisa disamakan seperti itu. Namun di satu sisi ini salah satu poin yang penting ya, karena nanti ketika rekan-rekan semakin banyak mendalami satu sektor, maka rekan-rekan akan mendapatkan tadi insting atau kata hati ini akan semakin terasah, dan bisa dibilang rekan-rekan mungkin dengan mengasah ini dengan melihat produknya, bahkan mungkin melihat jajaran BOD-nya, atau bahkan merasakan sendiri pelayanannya, rekan-rekan nanti bisa mengukur apakah perusahaan ini di track yang benar atau tidak, seperti itu. Jadi memang butuh lah, jadi semakin rekan-rekan expert ya, expertise di satu bidang, maka
kualitatif ini akan semakin terasa, akan semakin tajam. Jadi nanti bisa menjadi suplemen ya, mensuplemen melengkapi analisis kuantitatif. Jadi misalkan seperti ini, oh tahun ini penjualannya menurun karena rekan-rekan expert di bidang katakanlah di bidang food and beverage, karena kan bisa 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 berkesimpulan bahwa oh karena ya memang reputasinya sedang jelek, makanannya tambah kecil misalkan, tambah tidak enak karena efisiensi ada bumbu yang dikurangi, atau mungkin kemasannya karena ini ada beberapa kasus menarik, beberapa food and beverage itu menurun karena kemasannya tidak lagi menarik. Rasanya tetap sama tapi karena kemasannya tidak menarik maka penjualannya turun. Nah, itu kan hal-hal yang bisa dilihat oleh orang-orang yang memang punya expertise ya di bidang itu, di bidang advertisement, di bidang ya sektor-sektor yang spesifik. Jadi memang kualitatif ini kita dipaksa untuk yakin pada pendapat kita sendiri, dan nanti pada akhirnya kita coba gabungkan dengan kuantitatif, maka jadilah analisis fundamental. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya bisa dibilang lebih mengawang-awang lah, lebih mengawang-awang dan memang lebih abstrak ya. Jadi kalau rekan-rekan bingung misalkan mau analisis mulainya dari mana, ya kalau misalkan produknya bisa dicoba ya coba saja. Kalau misalkan dia B2B ya, business to business, ya coba dengan cara yang paling gampang saja lah. Kantornya bagaimana gitu? Apakah kantornya meyakinkan? Apakah benar-benar ada atau jangan-jangan ya kita nggak tahu ya. Kadang kan namanya bisnis kan ada black and white-nya lah seperti itu. Atau siapa yang di balik BOD-nya kan ada Google ya. Ada mesin pencari bisa dengan mudah dicari historis orang-orang di baliknya. Jadi lebih fleksibel, lebih dipaksa untuk kreatif lah kalau mau analisis kualitatif, tidak terlalu terpaku pada angka. Jadi semoga penjelasan ini membuat rekan-rekan ya paling tidak sedikit mengerti lah tentang kualitatif analisis dan hubungannya dengan kuantitatif. Jadi nanti dua analisis inilah yang membentuk fundamental analisis. Semoga ini berguna bagi rekan-rekan dan semoga tetap cuan ya, tetap cuan. Akhir kata terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di konten berikut.